Assalamualaikum, halo Veles. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang alat jahit yang cocok digunakan untuk pemula. Apa aja tuh? Barang pertama ada, tada, jarum jahit. Jarum jahit ini bakal berguna banget nih untuk ngejahit pakai tangan pastinya. Dan aku udah coba beberapa merek dan ini tuh merek yang paling enak menurut aku karena nggak seset gitu si jarumnya. Mereknya Royal Crown, harganya sekitar 8.500 sampai 10.000. Dan cirinya itu di bagian lubangnya itu ada warna emasnya. Lanjut ke barang kedua ada jarum pentul. Jarum pentul ini bakal berguna banget untuk nyemat kain yang nanti mau dijahit atau memposisikan kain-kain. Dan aku udah nyobain juga, ternyata jarum pentul tuh ada yang KW-nya loh. Dan untuk yang bagusnya itu harganya sekitar 6.000 sampai 10.000. Dan ini baru aku beli. Dan yang enak itu besinya itu nggak seset dan ujungnya itu tajam, gak gampang potong. Ini tuh bakal berguna banget sih untuk kamu ngejahit. Jadi aku rekomendasiin banget kamu untuk punya jarum pentul. Nah, selain jarum pentul yang biasa, aku juga punya jarum pentul yang kecil. Tapi untuk pemakaiannya tergantung kamu sih lebih nyaman pakai yang mana. Barang ketiga ada meteran. Pengukur, alat ukur nih. Ini aku beli harganya itu sekitar 1.000 apa 2.000 gitu ya. Ini tuh meteran yang 1,5 meter atau 150 cm. Merek apa ya? Butterfly gitu. Aku nggak tahu kan ini pakai bahasa Cina ya. Dan meteran ini bakal berguna banget sih untuk ngejahit. Karena biar kamu tahu ukuran-ukurannya. Dan barang selanjutnya adalah alat untuk membuat pola, yaitu alat tulis. Ini tuh penting banget karena ketika buat pola pasti kita bakal pakai pensil dulu. Kalau misalnya polanya udah benar baru bisa ditebelin pakai pulpen biar bisa terlihat nih jelas gitu ya. Dan kita ganti lagi ke alat selanjutnya, yaitu penanda polanya untuk di kain. Kan tadi udah di kertas, sekarang di kain. Yang pertama ada kapur. Itu kapurnya udah potong. Dan kapur ini tuh enak sih, mudah digunain. Tapi aku lebih suka ini tuh kayak krayon gitu. Dan bentuknya pensil, jadi gampang digenggam. Mereknya standar dan harganya sekitar 3.500. 3.500. Dan enak gitu ngegunainnya, dan kalau kena setrika itu langsung hilang tandanya. Jadi gampang digunakan dan gampang juga hilangnya. Jadi nggak ngeganggu bajunya nanti ketika udah dijahit. Dan barang selanjutnya adalah spinning wheels atau radar. Radar yang aku pakai ini yang tajam-tajam ya, itu tuh yang nanti hasilnya dot. Dan sebenarnya radar ini berpasangan sama kertas karbon, tapi aku lupa nyebut kertas karbonnya di mana. Untuk nandain pola ke kain, biar nanti ngejahitnya itu ada tandanya. Jadi jahitnya tuh lurus, tepat, dan rapih. Bakal jauh lebih rapih sih kalau pakai radar. Walau pengerjaannya bakal lebih lama. Nah, selanjutnya adalah sahabat baru kalian untuk para pemula, yaitu pendedel. Pendedel ini aku baru tahu benda yang namanya dedelan itu tahun 2017 ketika aku baru kuliah. Parah banget sih, aku tahu benda ini tapi aku nggak tahu namanya. Dan itu fungsinya untuk nyambut jahitan, untuk ngulang jahitnya. Iya gitu. Karena kan ketika pemula itu kadang jahitannya bengkok, ya nggak sesuai radarnya. Jadi dedelan nih bakal dibutuhkan. Dan selanjutnya ada apa lagi nih? Ada benang. Ini aku punya benang coklat, benang ungu, dan banyak warna lainnya. Untuk benang yang aku pakai sendiri itu aku pakai mereknya Rope Brand. Harganya itu sekitar 3.000. Dan ini tuh ada tulisan sewing thread-nya, jadi emang untuk mesin. Karena ada beberapa merek yang bakal gampang putus kalau pakai mesin, karena mesin itu kan ada tegangannya kan, ada tarikan dari mesinnya. Jadi
makanya perlu cari benang yang cocok nih untuk mesin atau untuk tangan. Selanjutnya ada penggaris pola. Yang pertama ini ada penggaris siku dan ada nama akunya. Nah, ini tuh ada bagian lengkung, bagian menyudut, dan bagian lengkungnya ini bakal membantu kalian untuk bikin lingkar leher, kerung lengan, dan bagian lengkung lainnya. Dan juga ada bagian sikunya yang dapat digunakan untuk pinggiran baju atau bagian-bagian yang bentuknya siku gitu lah ya. Dan selanjutnya ada penggaris panggul. Nah, ini tuh penggaris panggul tuh agak melengkung gitu. Jadi ketika kalian mau buat hal-hal yang melengkung kayak bagian panggul, itu tuh bakal bagus lengkungannya, nggak terlalu lengkung. Dan ini ada talinya, ini kakak aku masang biar bisa digantung. Sangat tidak estetik. Dan barang selanjutnya adalah jeng jeng jeng, gunting. Berbagai macam gunting. Di sini aku ada 4 gunting ya. Yang pertama, gunting benang. Gunting benang ini tuh untuk ngerapihin benang-benang sisa hasil jahitan. Dan kenapa sih pakai gunting benang? Karena gampang megangnya, kecil, dan emang untuk hal detail tuh enak, lebih enak. Coba kalian bandingin sendiri deh. Yang kedua adalah gunting kertas. Jadi gunting ini tuh khusus untuk gunting kertas aja. Dan kenapa gunting-gunting itu perlu dibedakan? Karena biar nggak cepat mintul. Selanjutnya ada gunting kain. Ini tuh gunting kain 8 inci dan pakai besi semua. Dan aku juga ada gunting yang 10 incinya. Ini tuh aku tuh udah pernah nyoba gunting yang gagangnya pakai plastik ya. Dan menurut aku jauh lebih enak yang bodinya itu dari besi semua. Karena lebih berat, jadi lebih gagah dan lebih enak gitu loh dipakainya. Tapi itu tergantung kalian suka pakai gunting yang mana sih. Walau emang yang plastik itu harganya hampir setengah ini, bahkan lebih murah. Dan harga gunting ini tuh sekitar 49, dulu aku beli tahun 2017. Sama gunting yang satunya itu yang ini aku beli tahun 2020, dan harganya 90.000. Mereknya Butterfly. Karena itu yang paling murah menurut aku dan bagus. Dan terakhir, gunting zigzag. Gunting IKEA. Gunting apa sih ini? Coba nih bisa dilihat. Ini tuh ada zigzagnya. Nah, ini tuh bakal bermanfaat banget untuk kalian yang belum mampu, seperti aku, belum punya mesin obras. Kan mesin obras itu rada mahal ya. Jadi buat pinggiran kain itu bisa dirapihkan dengan gunting ini. Kan pinggiran kain itu bertiras ya. Jadi ada, kalau ditarik tuh masih bisa ditarik benang-benang seratnya itu loh, serat-serat kainnya. Untuk biar lebih rapih itu digunting zigzag. Jadi ketika digunting zigzag ini, serat kainnya gak bakal mudah copot gitu. Jadi yang pertama rapi dan juga enak dilihat. Harganya sekitar 100, di atas 100 pokoknya ini guntingnya. Belinya di Shopee. Dan benda terakhir adalah kain. Dan aku sarankan banget untuk pemula menggunakan kain katun. Karena sepengalaman aku, kain ini tuh kain yang gak licin, mudah diatur, gak begitu gampang kusut. Jadi bakal enak banget ngejahitnya. Terus gampang di radernya juga gampang. Dan enak lah pokoknya untuk ngejahitnya. Backgroundnya juga ini pakai kain katun ya. Dan yang tadi bukan terakhir, ada lagi yang lebih terakhir, yaitu kertas pola. Karena kita kan pemula nih, jadi kayak perlu banget untuk bikin pola. Ini tuh ada kertas pola. Aku pakainya yang kertas coklat yang gak ada garis-garisnya ya, karena ini tuh lebih tebal dan kalau kena air tuh gak mudah rusak gitu loh. Kertas coklat juga kan ada 2 macam ya, sama yang satu lagi nih, yang ini nih, yang suka dipakai sampul buku yang ada garis-garisnya. Itu bakal lebih enak juga sih karena ada garisnya, cuman lemahnya rapuh. Dan satu lagi ini bonus adalah aku sarankan kalian punya storage ya. Ini storage aku beli di SH Hardware. Si ada paidnya, dan ini tuh
Karena gambarnya menarik banget untuk nyimpan alat-alat jahit, jadi aku tertarik untuk beli. Harganya sekitar 70 ribuan. Dan kalau merek-merek Indonesia sih ada kayak Line Star, Owol, itu tuh udah punya juga storage kayak gini. Itu bisa buat nyimpen benang, bisa nyimpen jarum, bisa nyimpen elastik, sepatu-sepatu, dan benda-benda lainnya. Dan sekatnya juga bisa dipindah-pindah. Kalau aku sih lebih suka yang sekatnya bisa dipindah, karena nanti bisa diperbesar. Soalnya jadi segini, jadi ini luas banget tempat kancingnya. Nah, itu bakal memudahkan kalian untuk menyimpan barang-barang yang sejenis dan gampang dan gak akan hilang-hilang gitu. Cekrik, sekian.